Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video dari Harry Pras yang cukup menarik kaum muslimin ya. Harry Pras ditantang debat oleh seorang ustadz dari kalangan Aswaja. Ya seperti biasalah ya, ustadz-ustadz dari kelompoknya Pak Idrus Romli. Ya, Idrus Romli, Abdul Somad, siapa lagi? Ya, banyak lah. Ya, pokoknya ustadz-ustadz Aswaja lah kaum muslimin. Yang selalu menuduh bahwasanya orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, orang-orang yang bermanhaj salaf, mereka itu adalah orang-orang yang mujassimah katanya. Menjisimkan Allah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sebenarnya kalau mereka ini mau berpikir, ya, mau menelaah, mau mempelajari video-video mereka sendiri, ya, mereka flashback, menonton video mereka sendiri. Sebenarnya mereka sendiri yang mujassimah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Nanti kita buktikan. Kita lihat dulu video tanggapan dari Harry Pras atas tantangan debat dari seorang Ustadz Aswaja. Ya, namanya Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Ya. Kita simak videonya. Ustadz ini yang kemarin mengajak saya untuk berdialog, tapi informan saya memilih untuk tidak meladeninya, karena apapun hasilnya, mereka tidak akan pernah sepakat dengan Salafi. Karena apa? Dari perbedaan akidah dan lain sebagainya. Sekarang coba kita simak seperti apa wajah Ustadz ini yang sebenarnya. Khususnya dari teman-teman Wahabiyah, itu meyakini kalau Allah itu bertempat di langit sana. Tuh, teman-teman Wahabiyah. Kalau kita berbicara masalah Wahabi, kita itu bukan pengikut Wahabi, teman-teman. Sebenarnya kita itu pengikut Muhammadi, yang dimana mereka tuduhkan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka ini menisbahkan kita kepada bapaknya, teman-teman, yaitu bapaknya Muhammad, yang dimana bernama Abdul Wahab. Dan kita jangan sampai terkecoh bahwa memang ada sosok Wahabi yang dimana namanya adalah Abdul Wahab bin Rustum. Ini benar-benar orang yang dituduh Wahabi itu, bukan Muhammadi yang dituduh-tuduh Wahabi ini, teman-teman. Muhammadi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan Wahabi yang disalahpahami adalah pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Nah, Abdul Wahab bin Rustum ini adalah tokoh Khawarij, teman-teman, yang dimana akidahnya sangat-sangat melenceng, ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Ya sebenarnya ya terserah mereka lah ya. Mereka mau nyebut Wahabi apa dan sebagainya ya terserah lah ya. Karena memang dari dulu mereka nggak peduli dengan penjelasan-penjelasan ilmiah ya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Rustum. Ya padahal sudah dibahas dari dulu, para asatidz sudah menjelaskan lah secara ilmiah. Tapi mereka kan nggak mau mengaminkan. Ya mereka tetap menuduh bahwa ya Wahabi itu ya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ya nggak apa-apa ya terserah mereka. Ya. Sehingga sampai sekarang mereka tetap menyebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, orang-orang yang mendakwahkan sunnah, yang mengajak kaum muslimin untuk kembali mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah ala manhaj salaf, mereka sebut dengan Wahabi. Ya. Mereka sebut dengan Wahabi. Pokoknya Wahabi itu ya jenggotan, celana cingkrang, nggak tahlilan, ya, nggak mengikuti ritual-ritual mereka, ya, perayaan Maulid, Isra Mi'raj, apalagi perayaan-perayaan yang tanggal 1 Muharram, ya 10 Muharram dan sebagainya, nggak ikut sholawatan ketimpringan, ya, itu Wahabi. Ya. Pokoknya kalau ada yang menentang kebiasaan-kebiasaan mereka, yang kata mereka itu ibadah, ya sholawatan ketimpringan, ya praktek-praktek perdukunan, amaliyah-amaliyah bid'ah, ya. Wahabi sudah. Apalagi kalau sampai mengatakan, oh Allah itu di atas, di arsy, ya. Udah, mereka pasti langsung sebut Wahabi, ya. Karena bagi mereka, ya Allah itu ada tidak bertempat, ya. Allah ada tidak bertempat. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, itu nggak pakai bahasa Arab, ya. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu lafaznya makhluk. Karena bagi mereka nggak mungkin Allah itu berbicara dengan suara, dengan bahasa, dengan huruf. Ya mungkin Nabi Musa alaihissalam ketika diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan suara Allah,
Yang didengar mungkin suara, ya mungkin suara kucing lah ya. Atau suara apa, wallahu a'lam. Ya, keyakinan mereka seperti apa. Yang jelas Nabi Musa alaihissalam ya, mendapatkan gelar kalimullah karena diajak langsung dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa mendengar. Tapi kalau bagi mereka kan Allah nggak bicara pakai suara. Jadi yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan suara Allah mungkin bagi mereka ya. Mereka menganggap Salafi itu yang jelas mujassimah lah. Ya, kalau mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ya itulah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Jibril, diperintahkan menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bagi mereka enggak. Bagi mereka enggak. Ya, itu bukan lafaz dari Allah Subhanahu wa taala, imma dari Jibril, imma dari Muhammad SAW. Kalau bagi Salafi enggak, ya itulah dari Allah utuh ya. Seperti itu ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Tapi mereka termasuk yang berpendapat saat dimi'rajkan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu dengan Allah. Jadi uniknya di sini kalangan Wahabiyah meyakini Allah ada di langit, tapi Nabi ke sana tidak ketemu dengan Allah. Tuh, perhatikan teman-teman. Mereka, orang-orang Wahabi ini tidak meyakini kalau Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha atau ke Arash tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita simak penjelasan dari Ustaz Firanda Adirja, apakah benar orang-orang Salafi meyakini ketika Rasulullah SAW Mi'raj tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita simak. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Tuh. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya kalau melihat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj. Nabi ketemu Allah, kemana? Ke atas. Sudah dekat. Semua dai-dai seperti itu. Yeah. Mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Ya, kalau bilang Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Ya. Ke kanan, ke kiri, kemana-mana ada. Iya. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Karena di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'rajnya Nabi, naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya malaikat Jibril nggak ikut Nabi waktu itu. Iya. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, bagaimana? Nabi Musa aja nggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, disyariatkan 50 salat sehari semalam, 50 waktu. 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu nggak kuat. Saya sudah mencoba umatku. Minta keringanan. Kata Nabi, saya pun naik lagi ke atas. Ketemu siapa? Kata Allah. Kata Nabi, antara saya dengan Allah. Jadi intinya Allah, Nabi turun, naik turun, ya, ketemu Allah, ketemu Nabi Musa. Jadi Allah di atas sehingga Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Allah dengan Nabi sampai-sampai sebagian sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat apa? Rabbmu. Kata Nabi, ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat? Jelas ya teman-teman bahwa apa yang Ustadz Thorik barusan sampaikan itu adalah fitnah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah. Meskipun terhalang dengan cahaya. Bertemu Allah, teman-teman. Ya, dan sebenarnya ya kalau mereka membantah ketika dikatakan Allah di atas arsy, kemudian memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu tidak bertempat atau mungkin bahkan Allah di mana-mana, ya. Keyakinan mereka itu dibangun di atas apa? Sedangkan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah di atas arsy, sumastawa 'alal arsy, berapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan seperti itu. Ya. Di hari Jumat, di subuh, ya, sholat subuh, imam ketika membaca surat sajadah, di dalam surat as-sajadah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsummastawa 'alal arsy. Ya, banyak ayat-ayat itu kaum muslimin. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah di atas arsy.
Bukan dikatakan tidak bertempat atau di mana-mana. Ya, nggak ada. Ya. Kemudian ayat-ayat yang senada menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min 36 37 ya, mengisahkan tentang Fir'aun minta bangunkan tangga supaya bisa menuju ke pintu-pintu langit supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa qala Fir'aunu ya Hamanu benili sorhal la'ali ablughu asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadziban. Fir'aun berkata kepada Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, atau mungkin tangga ya, bangunan yang tinggi lah, supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Untuk apa? Ya, supaya aku bisa melihat Robnya Musa. Dan sesungguhnya aku memandang bahwasanya Musa adalah seorang pendusta. Karena Nabi Musa alaihissalam mengatakan Allah itu di atas langit. Fir'aun gak percaya. Dia minta bangunkan tangga supaya bisa lihat Tuhannya Musa. Itu loh. Belum lagi kisah ya, kita pernah membaca hadis dari Imam Muslim ya, di mana Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis tentang perjalanan ruh setelah kematian ya. Perjalanan ruh setelah kematian itu, ruh itu dibawa oleh malaikat naik ke atas langit pertama ya, kemudian minta bukakan oleh malaikat, naik langit kedua, minta lagi bukakan langit kedua, naik langit ketiga, sampai kemudian langit ketujuh. Ya. Kemudian ketika sampai ke langit ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, dibawa naik ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat sebagaimana yang terdapat di dalam hadis tentang perjalanan ruh, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan ke bumi lagi. Dari situ juga jelas bahwasanya Allah itu di atas. Allah itu di atas. Ya. Dan di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk. Makhluk di atas mungkin butuh dengan yang di bawahnya. Kalau Allah nggak butuh. Ya kan? Banyak ya, makhluk saja ada sesuatu yang di atas tapi nggak butuh sama yang di bawah. Langit di atas nggak butuh sama bumi. Ya kan? Nggak butuh sama awan, nggak butuh sama tumbuh-tumbuhan, nggak butuh sama air, nggak butuh sama tanah, nggak butuh sama batu. Nggak butuh juga sama kita. Langit di atas tapi nggak butuh sama yang di bawah ya. Dan yang di atas nggak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Langit lebih besar daripada kita, jangankan kita, bumi serta isinya. Langit lebih besar padahal di atas. Untuk mengetahui makhluk Allah Subhanahu wa taala saja pengetahuan kita terbatas. Bagaimana kita mau mengetahui Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, bagaimananya, seperti apanya? Tentu nggak akan bisa. Kita memahami langit yang 7 lapis, kita nggak akan ngerti langit itu seperti apa lapisannya. Langit punya pintu, pintunya seperti apa, kita nggak ngerti. Kita hanya beriman saja, langit punya pintu, naam. Langit ada 7 lapis, naam. Lapisannya seperti apa, pintunya seperti apa, kita nggak bisa mereka-reka. Kita hanya taslim saja. Sami'na wa ata'na, ya kan? Jadi aswaja itu memang sangat aneh dan membagongkan. Orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang memiliki dalil bahwasanya Allah di atas arsy, ya, disebut mujassimah. Sementara mereka sendiri yang mujassimah sebenarnya. Ya, mau bukti bahwasanya mereka sendiri yang sebenarnya mujassimah? Coba simak ini video dari tokoh aswaja. Ini kami yakin satu kolam sama Pak Ahmad Syahrin Thorik ini ya. Jadi itu artinya bahwa Allah itu artinya ada di atas arsy. Di atas dalam arti menguasai dan mengatur. Sama dengan misalnya gubernur atasannya bupati. Itu kan belum tentu ada. Kalau duduk kan di atas kepalanya kan bukan. Berkuasa. Artinya berkuasa. Sama dengan itu. Nah kaum muslimin ya, mana lebih selamat? Ya, apakah akidah orang yang meyakini Allah di atas arsy sesuai dengan yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan tanpa mentakwil-takwil, ya, menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di atasnya terserah Allah, ya, bagaimana Allah di atas arsy seperti apa terserah Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam turun ke langit dunia itu terserah Allah.
ya, dengan orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu dikatakan sama seperti gubernur. Ya. Sama seperti gubernur yang berkuasa. Gubernur posisinya di atas bupati. Ya. Jadi bukan berarti gubernur itu duduknya di atas bupati, tapi maknanya adalah menguasai. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah menyamakan berkuasanya Allah, di atasnya Allah sama seperti gubernur yang berkuasa dan berada di atas bupati. Ya, mana yang lebih pantas untuk dikatakan mujassimah? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.